Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. puji Tuhan ya, semua sehat. Baik, kita akan mulai kuliah pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada Christina Putri untuk memimpin doa. Selamat pagi, Bu Mada. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Maaf, Bu, sebelumnya saya izin untuk tidak menyalakan kamera karena jaringannya sedang kurang baik. Oke, silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Kristen, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, supaya apa yang teman-teman kami sampaikan dapat kami mengerti dan dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Christina Putri. Oke, hari ini kita akan melanjutkan diskusi. Kalau selama 2 pertemuan kemarin, kalian sudah melakukan diskusi menggunakan LMS, melakukan tanya jawab pada materi masing-masing, yaitu baik pendekatan, model, maupun metode. Nah, saya lihat yang paling banyak komen ini kelompok pendekatan ya. Setelah itu, kelompok yang paling sedikit mendapat komen metode ini. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pendekatan terlebih dahulu. Jadi ada 4 kelompok yang membahas tentang pendekatan. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan secara singkat, maksimal 15 menit. Kurang dari itu tidak apa-apa. Setelah itu, setelah 4 kelompok nanti sudah menjelaskan ulang, mungkin ada teman yang terlewat membaca atau terlewat dalam melihat video presentasi. Nah, nanti untuk konfirmasi, kemudian dilanjutkan tanya jawab. Tanya jawabnya jika ada pertanyaan di LMS mungkin yang belum terjawab atau muncul pertanyaan baru juga boleh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pendekatan. Nah, di sini kelompok pendekatan ada 4, yaitu kelompok 1, kelompok 4, kelompok 11, dan kelompok 12 ya. Nah, kita mulai saja dari kelompok 1. Ada Kelvin, Magen, dan Rado. Kelvin sudah, Rado ada, Magen apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, baik, langsung silakan bertiga untuk mempresentasikan secara singkat pendekatan yang sudah dikaji. Siapa yang mau share screen? Oke, Rado. Silakan langsung dimulai. Selamat pagi, Bu Mada dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan kontekstual dan pendekatan open-ended. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Putu Kelvin dengan NIM 095, dan rekan saya, Rado Maison dengan NIM 099, dan Gian Kamagen dengan NIM 111. Nah, yang pertama, kami akan memaparkan pengertian dari pendekatan pembelajaran itu sendiri.
Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian selanjutnya, nah, di sini kami akan membahas dua pendekatan, yaitu pendekatan kontekstual dan pendekatan open-ended, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Magen. Ya, kali ini kita akan membahas pendekatan kontekstual. Next. Pendekatan kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Atau bisa dikatakan pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran atau instruksional konten dengan konteks kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajarnya serta menjadikan proses belajar lebih efektif dan efisien. Next. Baik, selanjutnya karakteristik pendekatan kontekstual. Menurut Priyatni dalam Krisnawati dan Madya 2004 halaman 56, pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kontekstual memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks yang otentik. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengoreksi. Yang kelima, kebersamaan, kerjasama, dan saling memahami satu dengan yang lain secara mendalam merupakan aspek pembelajaran yang menyenangkan. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Dan yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dengan cara menyenangkan. Kemudian langkah-langkah dalam pendekatan kontekstual. Menurut Suparto 24 halaman 6, bahwa secara garis besar, penerapan pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan metode belajar mandiri. Dan yang kedua, melaksanakan penemuan atau inquiry. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model dalam pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di setiap akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya. Kemudian, prinsip pada pendekatan kontekstual. COR atau Center for Occupational Research di Amerika menjabarkan 5 konsep untuk memahami lebih mendalam konsep pendekatan kontekstual, yaitu yang pertama ada relating. Relating ini bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Yang kedua, experiencing adalah pembelajaran dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Yang ketiga, applying, yakni belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke dalam penggunaan dan kebutuhan praktis. Yang keempat, cooperating, yakni belajar dalam bentuk berbagai informasi dan pengalaman, saling merespon dan saling berkomunikasi. Dan yang terakhir ada transferring, yakni kegiatan belajar dalam bentuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru. Selanjutnya yaitu strategi pendekatan kontekstual. Terdapat 5 strategi yang dapat dikembangkan oleh guru melalui pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Artinya yaitu siswa diminta untuk mengamati suatu kejadian sebelum proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya siswa diminta mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul dan guru merangsang siswa untuk berpikir kritis untuk memecahkan solusi dari masalah yang ada. Tugas guru kali ini yaitu mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif atau pandangan yang berbeda dengan mereka. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar.
Yang dimaksud di sini yaitu guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan siswa antara lain sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar kelas, misalnya siswa keluar dari ruang kelas dan berinteraksi langsung untuk melakukan wawancara. Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, membuat aktivitas kelompok. Aktivitas belajar secara kelompok dapat memperluas pandangan serta membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Guru dapat menyusun kelompok terdiri dari 3, 5, maupun 8 siswa sesuai dengan tingkat kesulitan penugasan. Lalu yang keempat, membuat aktivitas mandiri. Peserta didik mampu mencari, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan tanpa bantuan guru. Agar dapat melakukannya, siswa harus lebih memperhatikan bagaimana memproses informasi, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Lalu yang kelima, membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan orang tua siswa yang memiliki keahlian khusus untuk menjadi guru tamu. Hal ini diperlukan guna memberikan pengalaman belajar secara langsung, di mana siswa dapat termotivasi untuk mengajukan pertanyaan. Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan dengan institusi atau perusahaan atau lembaga tertentu untuk memberikan pengalaman kerja, misalnya meminta siswa untuk magang di tempat kerja. Next. Masih di mute, Magen. Kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual. Untuk kelebihan pendekatan kontekstual ada dua, yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Maksud dari pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real yaitu siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini penting sebab dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Maksudnya yaitu metode pendekatan pembelajaran kontekstual menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme, siswa diharapkan belajar melalui mengalami bukan menghafal. Untuk kelemahannya sendiri yaitu guru lebih intensif dalam membimbing. Maksud dari hal tersebut yaitu guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang ditetapkan semula. Jadi guru memerlukan bimbingan yang ekstra. Next. Oke, untuk berikutnya pendekatan open-ended disampaikan hal-hal pentingnya saja, jadi tidak usah lengkap seperti presentasi kemarin. Karena kan kelompok sebenarnya sudah membuat video presentasi kan, jadi kalau secara lengkap teman-teman kan sudah melihat kemarin. Nah, jadi di sini lebih ke intinya saja apa gitu. 6 menit lagi ya. Kemudian selanjutnya pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah pembelajaran suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Kemudian, open-ended memiliki beberapa karakteristik, di antaranya kegiatan pembelajaran siswa harus terbuka. Kemudian selanjutnya, kegiatan matematika adalah keragaman berpikir. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan suatu kegiatan yang satu kesatuan integratif. Kemudian langkah-langkah pendekatan open-ended yakni pertama menghadapkan siswa kepada masalah atau problem yang terbuka. Kemudian yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam konstruksi permasalahannya sendiri.
Yang ketiga, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Dan yang keempat, meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Kemudian prinsip dalam pendekatan open-ended ada 3, ini terkait dengan otonomi kegiatan siswa, kemudian terkait dengan sifat evolusioner dan integral dari pengetahuan matematika, dan terkait dengan pengambilan keputusan yang bijaksana dari guru di kelas. Selanjutnya, strategi pendekatan open-ended, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Masalah yang digunakan pada pendekatan open-ended ini bukanlah masalah rutin, tetapi masalah keterbukaannya yaitu process is open and product are open dan ways to develop are open. Next. Kemudian poin terakhir adalah kekurangan dan kelebihan dari pendekatan open-ended. Bisa kita ketahui, pendekatan open-ended memiliki beberapa kekurangan, yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Kemudian, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa meragukan dan mencemaskan jawaban mereka. Kemudian yang terakhir dari kekurangannya yaitu ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan dari yang mereka hadapi. Kemudian kelebihannya, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk memanfaatkan pengetahuan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika lebih rendah dapat merespon permasalahan. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Kemudian yang terakhir, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Baik, teman-teman, berikut penjelasan kami mengenai 2 pendekatan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kevin, Magen, dan juga Rado yang sudah menjelaskan tentang pendekatan kontekstual dan open-ended. Untuk sesi tanya-jawab nanti kita buka di akhir saja. Selanjutnya kita ke kelompok berikutnya, kelompok 4. Ada Melania, Wulan, Risnawati, dan Putu Sukma Ayu. Silakan. Silakan, siapa yang mau share screen? Wulan, Risna, atau Bu Sukma? Ya. Oke, silakan. Wulan. Saintifik dan konsep. Yuk, silakan. Selamat pagi Bu Mada dan teman-teman. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera soalnya ada gangguan jaringan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan saintifik dan pendekatan konsep. Nah, kami dari kelompok 4 yaitu ada Putu Sukma Ayu Pertiwi, saya sendiri Risnawati Pandiangan, dan Melania Revincia P. Wulandari. Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai apa itu pendekatan pembelajaran. Nah, menurut Troy Callan 1998, terdapat 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approaches yang menghasilkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran expository. Nah, yang kedua menurut Troy Callan yaitu ada pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Nah, pendekatan ini menghasilkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Kemudian ada pula menurut Sanjaya 2008-127, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, istilah pendekatan ini merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses sifatnya yang masih sangat umum. Nah, dari kedua pengertian ini, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian
yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Nah, kemudian kita akan masuk pada yang pertama, yaitu teori belajar bermakna menurut pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini termasuk dalam kurikulum 2013. Kenapa termasuk dalam kurikulum 2013? Karena kurikulum 2013 menganut esensi pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Nah, di kurikulum 2013 ini, kurikulum yang mengintegrasikan skill, tema, konsep, dan topik dalam bentuk disiplin tugas, lintas beberapa disiplin ilmu, dan lintas dalam pembelajaran. Nah, pendekatan saintifik merupakan metode pembelajaran di mana terdapat 5 pokok pengalaman yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, melalui pendekatan saintifik ini, diharapkan peserta didik dapat merumuskan masalah dengan banyak bertanya, berpikir analitis, memecahkan masalah secara sistematik, meningkatkan hasil belajar, dan mengembangkan karakter peserta didik. Nah, selain itu, pada pendekatan saintifik ini, segala sesuatu tidak bergantung pada guru, di mana guru tidak didewakan, melainkan semuanya bergantung pada siswa dan berpusat pada siswa. Kemudian ada jenis-jenis pendekatan saintifik. Yang pertama kita lihat yaitu jenis pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini yaitu pembelajaran yang menyediakan masalah yang nyata atau konstekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu penyajian masalah nyata kepada peserta didik. Yang kedua, perorganisasian proses penyelesaian masalah. Yang ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu ada jenis pembelajaran berbasis proyek atau PBP. Nah, pembelajaran ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan untuk menghasilkan dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada pembelajaran ini terdapat 3 kelompok besar, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang ketiga yaitu jenis pembelajaran penemuan, yaitu proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Pada jenis pembelajaran yang ketiga ini, terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan, yang kedua yaitu pertanyaan atau identifikasi masalah atau hipotesis, yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat yaitu pengolahan atau analisis data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang terakhir yaitu jenis pembelajaran inquiry. Nah, pada pembelajaran ini, proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang diteliti karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Selanjutnya mengenai prinsip belajar dalam pendekatan saintifik. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama berpusat pada peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, membentuk konsep kepada peserta didik itu sendiri, memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan komunikasinya, mendorong kemampuan berpikir peserta didik, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini juga terdapat metode pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati atau observing, kemudian menanya atau questioning, ketiga mengasosiasi atau associating, keempat mencoba atau experimenting, kelima mengkomunikasikan atau networking. Dalam mengamati atau observing, di sini
mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Kemudian dalam menanya atau questioning, di sini peserta didik mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Kemudian dalam mengasosiasi, di sini memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil dari kegiatan mengamati. Kemudian mencoba, di sini mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan terakhir, mengkomunikasikan. Di sini, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian terdapat implikasi teori belajar bermakna dalam pendekatan saintifik. Di sini diambil dalam materi pengukuran besar sudut. Langkah-langkahnya yaitu ada mengamati. Dalam proses mengamati ini, siswa akan mengamati kira-kira jika mereka mengetahui berapa besar sudut yang diberikan dan dapat menghitung besaran sudut dengan derajat. Kemudian menanya. Di sini siswa akan memberikan pendapat mengenai besaran sudut kepada guru, sementara guru hanya memberi pengarahan saja. Kemudian mengasosiasi. Setelah itu, peserta didik akan mulai mencoba untuk menghitung besaran sudut pada soal yang diberikan dengan menghitung besar sudut. Keempat, mencoba. Setelah besar sudut sudah diketahui, kemudian peserta didik mencari sudut yang akan dicari dengan menggunakan rumus-rumus yang ada mengenai menghitung besaran sudut atau bisa menggunakan derajat. Lalu, peserta didik akan bertanya, apakah sudah benar? Jika sudah benar, maka tinggal mencari sudut yang akan dicari. Terakhir, mengkomunikasikan. Nah, setelah kegiatan mengukur sudut ini selesai, maka siswa akan mempresentasikan hasil besaran sudut yang mereka hasilkan. Siswa lain juga akan mempresentasikan hasilnya juga. Berikut mengenai pendekatan konsep. Selanjutnya, pengertian pendekatan konsep. Menurut Mulyati DKK pada tahun 2000, mengemukakan bahwa pendekatan konsep merupakan bentuk instruksional kognitif yang memberikan kesempatan peserta didik berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan menemukan prinsipnya sendiri. Kemudian, menurut Syamsuddin Makmum, mengemukakan bahwa dengan diperoleh kemahiran mengadakan diskriminasi atas pola-pola stimulus respon atau SR itu sendiri. Peserta didik akan belajar mengidentifikasi persamaan karakteristik dari sejumlah pola-pola SR tersebut. Secara umum, pendekatan konsep merupakan contoh jenis pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dengan memahami apa itu konsep, maka ketika peserta didik menggunakan pendekatan konsep, dimensi konsep yang dipaparkan di atas harus diperhatikan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pengajaran secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Selanjutnya, kondisi terkait pendekatan konsep. Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan konsep yaitu ada 4. Yang pertama, menanti kesiapan belajar. Kematangan berpikir sesuai dengan unsur lingkungan. Yang kedua, mengetengahkan konsep dasar dengan persepsi yang benar yang mudah dimengerti. Yang ketiga, memperkenalkan konsep yang spesifik dari pengalaman yang spesifik pula sampai konsep yang kompleks. Kemudian yang keempat, penjelasan perlahan-lahan dari yang konkret sampai yang abstrak. Kemudian ada tahapan-tahapan pendekatan konsep. Tahapan-tahapan pendekatan konsep itu ada 3. Yang pertama, tahapan 1 yaitu enaktik, tahapan 2 simbolik, tahapan ketiga ada ikonik. Di tahapan 1 enaktik itu pengenalan benda konkret, menghubungkan dengan pengalaman lama atau berupa pengalaman baru, pengamatan, penafsiran tentang benda baru. Kemudian pada tahap 2 atau simbolik itu terdapat simbol, lambang, kode seperti angka, huruf, atau kode. Yang kedua, membandingkan antara contoh dan non-contoh. Yang ketiga, memberi nama atau istilah serta definisi. Tahap ketiga yaitu ikonik. Yang pertama itu menyebutkan istilah, mendefinisikan, dan menjelaskan. Kemudian, di sini adalah implementasi teori pendekatan konsep. Yang pertama itu implementasi terhadap SLDV. Yang pertama ada tahap enaktik.
yaitu dalam proses ini guru memberikan soal yang masih ada terkaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan memberitahu apa saja yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel atau SLDC. Seperti dalam SLDC terdapat koefisien, variabel, dan konstanta. Serta guru memberitahu metode apa saja yang digunakan dalam SLDC. Kemudian peserta didik mengamati dan mencoba menghitung SLDC tersebut. Kemudian tahap kedua yaitu simbolik. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk guru berikan. Peserta didik akan melakukan substitusi terlebih dahulu, kemudian mengeliminasi dua linear yang diberikan, dan peserta didik akan mencari hasil sesuai dengan soal yang diberikan. Guru hanya memperhatikan bagaimana peserta didik mengerjakan soal tersebut dan menjawab jika ada yang bertanya. Tahap ketiga yaitu ikonik. Setelah kegiatan di atas, guru meminta salah satu peserta didik untuk menjelaskan kepada temannya. Peserta didik yang lain juga melakukan hal yang sama, sehingga akan didapatkan beberapa hasil akhir yang dihasilkan. Kemudian, pendekatan dapat diartikan. Kemudian ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pendekatan saintifik dan pendekatan konsep. Yang pertama yaitu pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan berpusat pada guru, yang kedua pendekatan berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan saintifik, merupakan metode pembelajaran di mana terdapat 5 pokok pengalaman belajar yang harus dilalui oleh peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang keempat, itu ada terdapat 5 pokok pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian, yang kelima, itu adalah jenis-jenis pendekatan saintifik, yaitu ada PDM, PDP, penemuan, dan inquiry. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan saintifik yaitu berpusat pada peserta didik, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya, mengembangkan kemampuan dan komunikasi. Kemudian peserta didik dapat membentuk sendiri konsep. Selanjutnya, mendorong kemampuan berpikir peserta didik, memberikan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pengajaran secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Kemudian, tahapan pendekatan konsep itu ada 3, yaitu enaktik, simbolik, dan ekonomi. Kemudian yang terakhir kesimpulannya yaitu tujuannya yaitu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian presentasi. Bila ada kakak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Wulan. Wah, ternyata setelah panjang lebar, itu ringkasannya itu cuma 1 di slide terakhir tadi ya. Jadi sebenarnya kelompok 4 ini cukup menjelaskan di bagian slide terakhir tadi. Karena semua sudah ada di sana ya. Jadi nanti sekali lagi untuk kelompok berikutnya yang dipresentasikan itu langsung ke inti dari pendekatan, jenis pendekatan yang kalian jelaskan saja, jadi langsung ke intinya, tidak perlu secara lengkap gitu ya, supaya nanti lebih banyak diskusi di akhir. Baik, berikutnya kelompok 11 ada Kristiana Ratna, Niken Dwi, dan Kurnia Alfa. Semuanya ada di sini bertiga. Ibu, saya izin tidak menghidupkan kamera soalnya jaringan di tempat saya kurang mendukung. Oke, silakan langsung dipresentasikan saja.
Baik, selamat pagi Bu Mada dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai pendekatan realistik dan juga pendekatan induktif. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Niken Dwi Puspitasari dengan NIM 18087. Yang kedua Kurnia Alfa Alfionita dengan NIM 18093. Yang ketiga yaitu Kristiana Ratna Wikanitias dengan NIM 18103. Next. Pada pembahasan pertama mengenai pendekatan realistik, kami akan menjelaskan terkait pengertian, prinsip, karakteristik, strategi, dan juga kelebihan dan kekurangan dari pendekatan realistik. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian. Di sini pendekatan matematika realistik atau Realistic Mathematics Education, yang disingkat dengan RMA, adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah siswa dalam menerima materi dan juga memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Next. Lalu berikutnya terkait dengan prinsip dari pendekatan realistik. Untuk prinsipnya itu ada 3. Yang pertama, Guided Reinvention and Progressive Mathematizing. Pada prinsip yang pertama ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri konsep matematika yang ditemukan. Lalu prinsip yang kedua, yaitu Didactical Phenomenology. Pada prinsip yang kedua ini, siswa diberikan kesempatan untuk menggunakan penalaran yang dimiliki dan juga kemampuan akademiknya untuk mencapai generalisasi konsep dari matematika. Lalu yang ketiga, yaitu self-developed models. Pada prinsip yang terakhir ini, siswa didorong untuk lebih kreatif dan juga membuat model sendiri dalam memecahkan masalah yang ada. Next. Selanjutnya adalah karakteristik PMRI. Yang pertama menggunakan masalah kontekstual. Lalu yang kedua menggunakan model. Ilmu matematika merupakan ilmu yang abstrak, maka dari itu dibutuhkan sebuah model untuk penggambarannya. Lalu karakteristik yang ketiga adalah menggunakan kontribusi siswa. Lalu karakteristik yang keempat, interaktivitas siswa. Lalu karakteristik yang kelima adalah keterkaitan antar aspek. Lalu karakteristik yang keenam, menggunakan ciri khas budaya Indonesia. Next. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran PMRI. Yang pertama itu adalah memahami masalah kontekstual, di mana guru memberikan masalah kontekstual. Lalu yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual, di mana guru menjelaskan masalah kontekstual yang diberikan. Lalu yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka dengan memberikan pertanyaan, petunjuk, atau saran. Lalu strategi yang keempat adalah menyimpulkan masalah. Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara berkelompok. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dari PMRI. Yang pertama itu siswa membangun sendiri pengetahuannya. Lalu yang kedua, proses pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka.
Lalu yang keempat, memupuk sikap kerjasama dalam kelompok. Lalu yang kelima, melatih keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Lalu yang keenam, melatih siswa terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Lalu yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Dan yang terakhir dari PMRI adalah kekurangan dari PMRI. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Untuk di permasalahan kontekstual. Karena next, selanjutnya kita akan bahas terkait pendekatan induktif. Pendekatan induktif sendiri pertama kali dikemukakan oleh filsuf Inggris yaitu Francis Bacon yang mengkehendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan dari fakta-fakta yang konkret. Nah, induktif sendiri ini merupakan cara berpikir di mana suatu kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Nah, hal-hal yang bersifat umum ini bisa dikatakan sebagai hal-hal yang bersifat konkret. Lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus yang bisa disebut yaitu sebagai hal-hal yang abstrak. Jadi pendekatan induktif itu dimulai dari hal-hal yang bersifat konkret dan selanjutnya menuju ke sifat-sifat yang abstrak. Contohnya dari contoh-contoh yang khusus kepada rumus-rumus yang umum. Lalu untuk karakteristik dari pendekatan induktif sendiri, seperti yang dikemukakan sebelumnya, yaitu pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus dan menjadi lebih umum. Lalu yang kedua, kegiatan utama siswa yaitu mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis, di mana mereka mengamati, menyelidiki, memeriksa, dan menganalisis ini untuk membangun suatu konsep atau generalisasi berdasarkan pemikiran atau pengalaman mereka sendiri. Lalu yang ketiga, siswa mempunyai kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus atau formula. Yang keempat, adanya semangat untuk menemukan, adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan, dan mengajak siswa untuk mampu berpikir secara logis. Selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran pendekatan induktif, di mana terdapat induktif. Selanjutnya, untuk kelebihan pendekatan induktif, yang pertama, siswa mempunyai kesempatan untuk ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus. Yang kedua, siswa terlibat dalam observasi, berpikir, dan juga bereksperimen. Yang ketiga, siswa memahami formula melalui sejumlah contoh yang sederhana. Berikutnya yang terakhir mengenai kekurangan dari pendekatan induktif. Yang pertama, formula yang diperoleh dari cara induktif itu belum lengkap bila ditinjau dari sudut proses belajar matematika. Misalnya pada latihan dan aplikasinya yang masih diperlukan untuk memahami rumus dan dipelajari. Lalu yang kedua, yaitu membutuhkan banyak waktu untuk memahami setiap rumus, teorema, ataupun sifat yang dipergunakan. Sekian pembahasan terkait dengan pendekatan realistik dan juga pendekatan induktif yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok Niken sudah menjelaskan tentang pendekatan realistik dan juga pendekatan induktif. Nah, selanjutnya kelompok terakhir di materi pendekatan ini ada Agnes Deviana, Niwayan, dan Samsul. Sudah lengkap? Niwayan ada, Agnes. Samsul sudah hadir? Oh ya, sudah. Oke, silakan dipresentasikan secara singkat bagian intinya saja. Bu, sepertinya saya izin mematikan
video soalnya sinyal di tempat saya kurang bagus, Bu. Wah. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami di sini kelompok 12 akan menjelaskan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan proses. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Agnes Tiviana Herawati, Samsul Vandam S, dan Niwayan Mika Sukma. Next. Punya Agnes di tempat saya belum muncul. Tempat Pak yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah muncul ya? Tempat saya hanya hitam saja. Saya ulangi ya. Gimana? Coba saya ulangi lagi. Ya, boleh. Apakah sudah terlihat? Teman-teman sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, yes. Ya, sudah. Tempat saya belum, nggak apa-apa. Lanjut saja presentasinya. Oke, kita masuk ke pengertian pendekatan konstruktivisme. Menurut beberapa tokoh seperti Wolford mendefinisikan pendekatan konstruktivisme ini adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberikan makna secara informasi atau peristiwa yang dialami. Cruikshank dan kawan-kawan mendefinisikan pendekatan konstruktivisme adalah cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Atau secara sederhana, pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pengetahuan atau knowledge yang merupakan hasil konstruksi dari orang yang sedang belajar, atau dengan kata lain membangun pengetahuannya sendiri dengan guru sebagai motivatornya. Lanjut. Yang pertama yaitu ada teori konstruktivisme menurut Piaget. Berdasarkan teori Piaget dalam proses kognitif terdapat 4 tahapan proses. Yang pertama yaitu skema, di mana skema ini merupakan hasil dari pemahaman yang dibangun oleh siswa ataupun anak sejak masih bayi sampai dengan masa belajarnya. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Asimilasi ini adalah suatu proses di mana siswa memasukkan informasi yang baru ke dalam skema yang sudah ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, sebelumnya ada akomodasi. Akomodasi ini adalah proses ketika siswa menyesuaikan skema yang sudah mereka miliki sehingga dengan informasi dan pengalaman barunya sehingga terjadi kesesuaian. Kemudian yang ketiga, organisasi. Organisasi ini adalah pengelompokan perilaku ataupun pikiran siswa sehingga terjadi susunan yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini adalah mekanisme yang diajukan Piaget untuk menjelaskan bagaimana siswa ataupun anak-anak beralih dari satu tahap pemikiran kepada tahap yang berikutnya. Berikutnya yaitu merupakan yang menekankan konsep sosial pembelajaran dan sebagai fasilitator dan pembimbing daripada sebagai pengarah dan pembentuk pembelajaran. Selanjutnya masuk ke prinsip-prinsip dasar pandangan konstruktivisme. Menurut Suparno Dharma, yaitu 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, 2. Proses pembelajaran terfokus kepada siswa, 3. Mengajar adalah membangun siswa belajar, 4. Tekanan dalam
pembelajaran lebih kepada proses belajar tanpa mengabaikan hasil belajar. Kelima, kurikulum menekankan kepada partisipasi siswa, dan terakhir adalah guru adalah fasilitator. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri dari pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk lebih bisa membina pengetahuannya sendiri dengan keterlibatannya secara langsung. Yang kedua, ide ini diawali oleh murid. Yang kedua, siswa mengembangkan idenya dengan menggunakan panduan dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran disokong secara kooperatif. Yang keempat, pendekatan ini membentuk sikap dan juga pembawaan murid. Yang kelima, pendekatan ini mengembangkan kajian terhadap bagaimana murid belajar suatu ide ataupun suatu informasi. Yang berikutnya, pendekatan ini dapat menerima dan mengembangkan usaha dan juga pribadi murid. Yang berikutnya, pendekatan ini memancing siswa untuk bertanya ataupun berdialog dengan gurunya. Kemudian, pendekatan ini menganggap proses pembelajaran sebagai sesuatu yang sama pentingnya dengan hasilnya. Kemudian yang terakhir, pendekatan ini mengembangkan proses inquiry murid melalui kajian dan juga eksperimen. Agnes tidak terdengar suaranya. Mohon maaf, Bu, apakah sudah terdengar, Bu? Oke, sudah. Yang pertama, proses pembelajaran guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, siswa terlibat langsung secara aktif. Yang keempat, siswa memperoleh kemahiran sosial. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keenam, siswa terlibat langsung, memahami, mengingat, dan saling berinteraksi, baik dengan teman-temannya maupun dengan guru. Yang ketujuh, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Dan yang kedelapan, perbedaan individu terukur dan dihargai. Lalu berikutnya adalah kelemahan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, proses pembelajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutahiran struktur kognitif. Yang kedua, siswa harus menerapkan bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri. Yang keempat, menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian sintaks untuk pendekatan konstruktivisme. Pada pendekatan konstruktivisme, proses pembelajaran dibagi menjadi 8 fase. Fase yang pertama yaitu pembentukan kelompok kolaboratif. Kemudian fase yang kedua ada aktivasi skemata awal. Kemudian fase yang ketiga ada menciptakan konflik kognitif. Kemudian fase yang keempat ada mengonstruksikan konsep. Kemudian yang keenam, presentasi kelompok. Yang ketujuh, tes individu. Dan yang kedelapan, rekognisi kelompok. Yang selanjutnya yaitu pendekatan proses. Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas,
dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang menunjukkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu 1. Kemampuan bertanya, 2. Kemampuan melakukan pengamatan, 3. Kemampuan mengidentifikasi dan mengklarifikasi hasil pengamatan, yang keempat, kemampuan merencanakan suatu kegiatan penelitian, yang kelima, kemampuan menggunakan dan menerapkan konsep yang telah dikuasai dalam suatu situasi baru, dan yang terakhir, kemampuan menyajikan suatu hasil pengamatan dan hasil penelitian. Apakah sudah selesai? Oh, belum. Ya, silakan. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pendekatan keterampilan proses. Yang pertama yaitu keaktifan siswa didorong oleh kemauannya untuk belajar. Itu karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, keaktifan dari peserta didik akan berkembang atau akan muncul jika dilandasi dengan pemberdayaan potensinya. Kemudian, suasana kelas dapat mendorong ataupun mengurangi aktivitas siswa. Sehingga suasana kelas ini harus dikelola dengan baik sehingga memunculkan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, dalam kegiatan pembelajaran, guru bertugas memberikan kemudahan belajar melalui bimbingan dan juga motivasi. Yang selanjutnya, kelebihan dari pendekatan keterampilan proses. Menurut Pertiwi, kelebihan metode keterampilan proses yaitu dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep-konsep pengetahuan, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Dan selanjutnya, menurut Sagala, keunggulan dari pendekatan keterampilan proses yaitu memberi bekal cara memperoleh pengetahuan, dan selanjutnya pendahuluan proses bersifat kreatif, siswa aktif, dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan cara memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, ke kelemahan pendekatan keterampilan proses, ada 2 tokoh. Yang pertama, menurut Pertiwi, kelemahannya yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Yang kedua, jumlah siswa dalam kelas relatif kecil, karena setiap siswa memerlukan perhatian guru. Ketiga, memerlukan perencanaan dengan sangat tinggi. Keempat, tidak menjamin bahwa setiap siswa akan mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, sulit membuat siswa tutur aktif secara merata selama berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sagala, kelemahannya yang pertama memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk menyelesaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua sekolah dapat menyediakannya. Dan yang ketiga, merumuskan masalah yang menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan yang sulit. Tidak setiap siswa mampu melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya ada ciri-ciri dari pendekatan keterampilan proses. Yang pertama yaitu menekankan pada pentingnya belajar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, adanya pembelajaran 2 arah. Yang keempat, adanya keterlibatan intelektual dan juga emosional. Kemudian yang berikutnya ada keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator dan juga koordinator kegiatan belajar mengajar.
Yang selanjutnya, prinsip pendekatan proses. Yang pertama, kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi atau ramalan, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan kemampuan mengkomunikasikan data. Lalu masuk ke sintaks pembelajaran pendekatan proses. Yang pertama itu fase pemanasan. Tujuan fase ini adalah untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar siswa siap baik secara mental, emosional maupun fisik. Yang kedua, fase kedua pembelajaran. Pada fase ini hendaknya guru selalu melibatkan siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuannya. Indikator-indikator yang pada fase pertama itu yang pertama adalah fase pengamatan, interpretasi hasil pengamatan, yang ketiga peramalan, keempat aplikasi konsep, yang kelima perencanaan penelitian, yang keenam pelaksanaan penelitian, dan yang ketujuh komunikasi. Nah. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Saya baik. tutup bentar, Bu. Ayo. Oke, demikian presentasi yang kami lakukan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena di tempat saya tidak muncul slide-nya, jadi saya tidak tahu kapan selesai dan belum. Oke, sudah 4 kelompok yang menyajikan 8 pendekatan ya. Kemarin minimal memang masing-masing kelompok 2 dan ternyata benar 2-2, nggak ada yang lebih. Oke, sudah panjang lebar sekali ya penjelasan dari teman-teman. Nah, maunya sih yang dipresentasikan itu hanya rangkuman, tapi apa daya, masih penjelasan panjang, maka dari itu mari kita merangkum bersama-sama. Tadi ada 8 pendekatan ya, saya sudah mencatat. Yang pertama ada pendekatan, sebelum ke jenis ya. Jadi pendekatan itu apa, teman-teman? Pendekatan pembelajaran ya, dalam hal ini bukan pendekatan yang lain-lain. Apa yang dimaksud dengan pendekatan? Kata kuncinya apa? Dekat, Bu. Oke, dekat itu mungkin kata dasar bukan kata kunci ya. Tigor, saya ingin dengar suaramu. Pendekatan itu apa, Tigor? Ya, Bu. Baik. Kalau menurut saya sih bahasa sendiri, kalau saya membahasakan sendiri, pendekatan itu metode guru dalam mengajarkan materi. Oke, metode dalam mengajarkan materi. Nah, dalam pembelajaran juga ada istilah metode pembelajaran. Nah, jangan sampai pendekatan sama dengan metode nih, ya, karena dua istilah yang berbeda. Oke, Pinta. Pendekatan apa, Pin? Halo, Bu. Pendekatan. Terdengar suaraku? Oke, kalau menurut saya pendekatan itu kayak sudut pandang yang digunakan dalam pembelajaran. Oke. Sudut pandang. Sudut pandang atau istilah lain juga bisa cara pandang terhadap suatu pembelajaran. Nah, secara garis besar, pendekatan pembelajaran itu dibagi menjadi dua kan tadi, apa dan apa? Jadi dibagi dua ya. Yang satu? Guru sebagai pusatnya. Ya, teacher center. Yang kedua? Student center. Student center ya.
SC. Nah, teacher center dan student center. Aduh, nggak jadi bisa. Kalau student center ya berarti berpusat pada siswa, kalau teacher center berpusat pada guru gitu kan. Itu nggak bisa dihapus ya ini. Nah, lalu kan ada beberapa macam tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Ada 8 kan? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Pendekatan kontekstual, Bu. Apa itu kontekstual? Intinya apa dari pendekatan kontekstual? Materi pembelajaran disajikan secara konteks nyata dalam Ya, kehidupan sehari-hari. cuma satu kata itu loh. Kontekstual berarti dari kata konteks. Jadi harus diawali dengan konteks nyata dalam kehidupan. Jadi kalau ke pembelajaran matematika ya berarti harus permasalahan nyata dalam kehidupan. Nah, terus yang terpenting lagi dalam pendekatan kontekstual itu ada 7 prinsip. Apa aja, Kevin? 7 prinsip pendekatan kontekstual? Relating. Bukan relating. Konstruktivisme, bertanya, inquiry atau menemukan, kemudian masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Jadi ada 7 prinsip. Konstruktivisme apa? Berarti membangun, dari kata konstruk, membangun, siswa membangun sendiri pengetahuannya. Bertanya, berarti harus bertanya, mengajukan pertanyaan. Kemudian ada inquiry atau menemukan. Tadi kan diawali dengan masalah nyata. Siswa harus menemukan konsep masyarakat belajar. Maksudnya masyarakat belajar apa? Dia belajar secara berkelompok. Kemudian pemodelan, maksudnya pemodelan siswa tadi dari permasalahan nyata dimodelkan ke bentuk matematika. Kemudian ada refleksi, memberikan makna, dan penilaian autentik. Jadi penilaiannya itu tidak hanya nanti di hasil akhir atau saat ulangan, tapi dari proses pembelajaran sampai hasil juga. Itu dari inti dari pembelajaran kontekstual. Nah, kemudian yang kedua ada open-ended. Open-ended dari kata open apa? Open apa, teman-teman? Terbuka. Terbuka, betul. Jadi namanya open-ended harus terbuka. Maksudnya terbuka gimana? Terbuka itu soalnya kan diawali dengan soal. Soalnya juga soal open-ended yang terbuka. Terbuka itu cara penyelesaiannya bisa beragam. Cara penyelesaiannya berbeda-beda. Penyelesaian. Soalnya itu bisa beda-beda. Kemudian ada 2 jenis lagi. Cara penyelesaiannya beda, tapi hasil akhir sama. Bisa juga cara penyelesaian beda dan hasil akhir beda. Jadi ini dipisah lagi sebenarnya. Jadi ini dibagi 2 lagi ya. Yang penyelesaian sama penyelesaiannya beda. Terkait penyelesaian atau hasil akhir. Nah, maksudnya penyelesaiannya beda gimana? Matematika kan biasanya ilmu pasti gitu kan. Ilmu pasti yang jawabannya mesti sama kayak gitu. Mungkin kalau matematika caranya beda tapi jawaban sama. Oh, belum tentu. Kalau itu terkait memang masalahnya terbuka, kemudian siswa menentukan variabel sendiri, nah itu kan jawabannya nanti bisa beragam, bermacam-macam. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada pendekatan saintifik. Kalau dengar kata saintifik yang kalian pikirkan apa? Saintifik.
Vera Sutriani. Kalau dengar kata saintifik, yang kamu ingat apa, Ver? Ke arah hitungan gitu, Bu. Hitungan, oke. Kalau Redi, Alberto Redianto? Sains, Bu. Sains. Anindito Wisnu? Kalau saya mirip sama Redi, Bu. Jadi lebih ke ilmiah-ilmiahan begitu. Oh, ilmiah. Bernadette Intan? Kalau saya lebih ke kayak science gitu sih, Bu. Ilmiah-ilmiah. Oke, Herlan? Perilmiahan. Perilmiahan. Herlan? Setuju Bu. Mungkin dengan kegiatan mencari tahu keilmiahan. Oke, keilmiahan ya. Waduh. Ini pada keilmiahan gimana? Karena kamu masuk jurusan apa? Jurusan sains. Wah, berarti ilmiah banget gitu ya biasanya. Tapi kan itu kalimat sehari-hari ya. Tapi kalau dalam pembelajaran, kalau saintifik itu ingat aja 5M. 5M itu bukan mengubur apa? Atau sekarang 3M ya, kalau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bukan itu ya. Saintifiknya 5M apa? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, terus mengasosiasi dan mengkomunikasi. Iya, betul. Kalau saintifik ingat aja 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Gitu. Kemudian yang keempat, apa yang keempat tuh pendekatan konsep ya. Kalau dengar pendekatan konsep berarti apa? Jadi yang ditekankan dalam belajar itu adalah konsepnya, siswa paham konsep. Dan di sana ada 3 prinsip. Prinsipnya apa? Enaktif, terus? Ikonik, simbolik. Oke. Ikonik dan simbolik. Dari yang konkret, kemudian dibawa ke icon gambar, kemudian ke simbol yang abstrak. Kemudian yang kelima, ada pendekatan PMRI. Enggak PMRI sih, tadi realistik ya. Nah, nggak usah bingung kalau ada pendekatan realistik. Realistic Mathematics Education. PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Jadi memang awalnya itu RME, Realistic Mathematics Education, itu dari Belanda. Kemudian dibawa ke Indonesia menjadi pendekatan PMRI, Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia. Itu disesuaikan dengan keadaan siswa di Indonesia. Yang penting dari RME itu ada 3 prinsip. Apa itu? 3 prinsipnya apa? Tadi yang presentasi kelompok 3 ya, kelompoknya Alfa. Alfa apa? Menemukan kembali yang pertama. Terus 3 prinsip, terus 2 yang lain? Fenomena didaktik, dan yang ketiga pengembangan model sendiri. Oke, menemukan kembali, kemudian fenomena didaktik itu apa? Itu bahasanya agak lain. Kalau menemukan sendiri teman-teman tahu. Fenomena didaktik apa? Didaktik. Menggunakan penalarannya dan juga kemampuan akademik untuk mencapai generalisasi konsep matematika. Oke, berarti ada kata generalisasi atau nanti menyimpulkan. Kemudian yang 3, mengembangkan model sendiri. Jadi ada 3 prinsip utama dalam RME. Dan kalau kalian pernah, ada yang tahu istilah iceberg? Iceberg itu apa? Kalau diterjemahkan? Gunung es. Gunung es. Oke, gunung es tuh kayak gimana sih? Gunung es.
Kan seperti ini ya. Nah, kemudian ada biasanya gunung es di lautan kan. Nah, kenapa di RMI itu ada istilah gunung es? Jadi, pembelajaran itu kan dimulai dari sesuatu yang real dan bisa dibayangkan siswa. Jadi ini yang real. Aduh, susah ya nulisnya kalau pakai mouse. Real atau nyata. Kemudian setelah real, misalnya real apa? Kita belajar pecahan. Kalau pecahan, biasanya yang dicontohkan guru apa? Oh, pizza dibagi-bagi, kue dibagi-bagi gitu kan. Coklat juga bisa dipotong-potong dan sebagainya. Nah, real itu bisa jadi bendanya dibawa ke siswa, langsung ditunjukkan. Lalu kalau setelah real, misalnya tadi pizza, kemudian pakai gambar pizza yang masih ada topping-toppingnya itu. Nah, setelah itu yang agak abstrak lagi. Setelah real gambar yang ada topping-toppingnya, oh disimbolkan hanya lingkaran. Nah, lingkaran. Oh, ini ada setengah pizza diarsir gitu kan. Setelah itu ada istilah 1/2 atau setengah menggunakan simbol. Jadi inilah yang disebut iceberg. Jadi pertama dari benda-benda konkret yang bisa dibayangkan siswa, kemudian digambar, lalu gambarnya lebih berupa ke simbol, lalu simbol abstrak. Nah, mungkin teman-teman ada yang sering berpikir lah bedanya kontekstual sama realistik itu apa, ya kan? Mirip kan? Apakah apakah sama? Hanya berbeda penamaan? Kan biasanya gitu ya. Oh, terus bedanya realistik sama kontekstual apa? Oh, karena prinsipnya berbeda. Di sini ada 7, di sini ada 3. Selain itu, dari ini. Kalau kontekstual mulainya dari konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau PMRI di sini harusnya kalau PMRI boleh juga dari kehidupan sehari-hari atau yang penting kalau RME realistik itu harus bisa dibayangkan siswa. Jadi ingat kalau kontekstual itu konteks kehidupan sehari-hari, sedangkan kalau realistik matematik itu harus bisa dibayangkan oleh siswa. Gitu. Kemudian yang keenam ada induktif. Dari kata induktif itu dari apa? Khusus ke umum kan? Jadi pembelajarannya gimana induktif? Dari contoh-contoh nanti dibawa ke rumus atau generalisasi. Oke, kemudian yang ketujuh ada konstruktivisme. Dari kata konstruk berarti membangun. Siswa membangun sendiri pengetahuannya. Baik, terus ada istilah, ada skemata, akomodasi, asimilasi. Dalam mengkonstruksi pengetahuan, sebenarnya kan ada pengetahuan yang lama, kemudian ditambah yang baru dan disesuaikan. Itulah kenapa ada skemata, asimilasi, dan akomodasi. Lalu yang ke-8 ada keterampilan proses. Dari kata keterampilan proses berarti fokusnya kepada proses pengembangan. Baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Gitu. Jadi kalau misalnya diringkas dari 4 presentasi kelompok tersebut, kelompok yang tadi itu seperti ini. Pendekatan itu sudut pandang atau cara pandang. Nah, karena masih berupa sudut atau cara pandang, dalam pendekatan itu sebenarnya tidak ada sintak atau urutan dalam pembelajaran itu enggak ada. Makanya kemarin dalam tugas saya tulis sintaks pembelajaran dalam kurung jika ada. Kenapa? Kalau dalam pendekatan itu tidak ada sintaks atau urutan pembelajaran. Yang ada adalah prinsip. Yang ada cuma prinsipnya. Oh, kalau kontekstual itu harus ada 7 prinsip ini loh. Tapi 7 itu bukan urutan. Demikian juga misalnya saintifik 5M. 5M itu bukan berarti pertama kali harus mengamati, kemudian kedua harus menanya. Bukan.
Boleh pertama diawali dari menanya misalnya, tapi harus kelima prinsip itu ada. Dan yang lain juga demikian. Gitu. Nah, pendekatan ini bisa digabung dengan model yang lain nanti. Nah, besok kita akan belajar macam-macam model dan juga macam-macam metode. Gitu. Jadi, pendekatan, model dan metode itu tidak sama. Ya, jadi sekarang sudah punya gambaran awal belum? Sudah, Bu. Jadi kalau pendekatan itu baru sekedar cara pandang terhadap pembelajaran. Cara pandangnya tadi secara luas itu dibagi dua. Apakah berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Oke, baik. Masih ada waktu 12 menit. Silahkan siapa yang mau bertanya atau boleh juga mendiskusikan kalau kemarin ada pertanyaan di LMS yang belum terjawab. Bu, permisi, saya mau tanya. Ya, Anindito. Maaf ya Bu, tidak menyalakan kamera karena koneksi agak-agak gitu. Tadi Bu saya mau tanya yang open-ended itu kan tadi katanya salah satu bentuknya itu bisa caranya beda, lalu nanti hasilnya juga beda kan Bu? Nah itu cara merancang soalnya nanti gimana ya Bu? Soalnya saya sampai sekarang masih belum tahu caranya. Oke. Terima kasih. Ditampung dulu ya, Dit. Ini Yurmanto ini gimana? Kelompok 6 ya? Yurmanto, mau bertanya atau gimana? Enggak, Bu. Ini Tadi maksudnya ada chat Joni. ada chat apa? Ada chat dari Joni tadi, Bu. Maaf. Oke, baik. Ditampung dulu. Jadi Dito bertanya, kalau open-ended yang cara dan hasilnya berbeda itu gimana? Oke, ada yang lain? Mada, saya mau tanya Oh ya, Leo. tentang pendekatan saintifik. Kalau saya lihat itu kan langkah-langkahnya, bukan langkah-langkah ya, itu mirip dengan langkah-langkah penelitian. Penelitian itu kan diawali dengan mengamati, misal mengumpulkan data-data di latar belakang, lalu menanya rumusan masalah, terus mengumpulkan data itu di bab 3 metode, terus mengasosiasi itu saya kira mirip dengan menganalisis data, lalu akhirnya hasil penelitiannya dipublikasikan, dikomunikasikan. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah setiap materi matematika bisa dibikin kayak bentuk penelitian gitu? Karena sebenarnya materi matematika kan sudah kita ketahui, beda dengan penelitian hasilnya belum kita ketahui. Nah, ini takutnya jatuhnya kayak mengarahkan siswa biar nanya ini, mengarahkan siswa biar ketemu hasilnya ini gitu. Karena matematika ilmunya sudah pasti. Nah, saya masih bingung di situ. Terima kasih. Oke. Kira-kira gini ya, saya tulis secara singkat. Saintifik itu, kalau menurut Leo tadi 5M itu kok mirip dengan proses melakukan penelitian gitu ya. Padahal sebenarnya di matematika kan sudah ada definisi, sudah ada teorema gitu kan. Kita tidak menemukan kembali sesuatu yang baru. Nah, untuk matematika itu seperti apa? Oke. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Nah, sebelum saya menjawab, saya ingin mendengar pendapat kelompok yang membahas ini dulu. Tadi open-ended itu kalau nggak salah kelompok 1 ya, kelompoknya Kevin. Ya, betul? Ya, Bu. Nah, kelompok Kevin, Magen, dan Rado tadi.
yang membahas open-ended. Nah, open-ended itu, jadi kalau kalian mendengar si istilah open-ended itu ada dua. Bisa pendekatan open-ended, bisa soal open-ended. Nah, soal open-ended itu kan yang terbuka, yang caranya beragam. Tapi tadi saya menyebutkan bahwa cara beragam itu dibagi menjadi dua lagi bisa. Cara beragam yang hasilnya sama, atau cara beragam yang hasilnya juga beragam. Nah, Kevin dan teman-teman mungkin bisa menyebutkan contohnya seperti apa, atau cara membuat soal open-ended itu seperti apa. Saya mungkin mencoba menjawab, Bu, untuk soalnya. Jadi misalkan Dito Dito mempunyai uang Rp5.000. Lalu Dito ingin membeli permen seharga 1.500. Kira-kira pengembaliannya berapa, Bu? Gitu mungkin. Kan bisa saja untuk jawaban pertama tidak ada kembalian karena uang yang dimiliki itu 500-an, Bu. Jadi 500-nya sebanyak 10. Jadi yang dibayarkan itu yang 3,5. Lalu jawaban kedua mungkin bisa kembali 500. Mungkin saja uang itu 2.000-an 2 lembar dan 1.000-an 1 lembar. Maka yang diberikan yaitu 4.000. Dan banyak jawaban lagi, Bu. Begitu kira-kira, Bu. Oke. Itu contoh soal open-ended-nya ya menurut Magen. Dito gimana, Dit? Menanggapi dulu. Iya sih, Bu. Maksudnya saya juga tadi sempat kepikiran gitu, ada yang bisa dibuat kayak gitu. Cuman masih bingung cara membuatnya. Gitu loh, cara mengkonstruksikannya itu gimana. Apakah langsung terlintas gitu aja atau gimana? Mengkonstruksi soal ya? Iya. Oke, gitu. Tadi kalau contoh soalnya sudah sedikit terpikirkan ya. Jadi kalau Magen secara gampangnya punya uang 5.000 mau beli permen seharga 1.500. Mesti kan pikirannya kembali berapa? Ya udah gampang kan kembali 500, tapi ternyata enggak, tergantung uang yang dipunya gitu ya. Jadi jawaban siswa itu bisa beragam. Nah, kalau cara mengembangkannya membuat soal open ended, nah, pertama biasanya kita membuatnya soal tertutup dulu sih. Soal tertutup. Setelah itu mungkin ada variabel atau apa yang tidak diketahui. Misalnya tadi kalau punya Magen malah sudah diketahui semua ya, punya uang berapa, harga permen berapa. Kalau misalnya tidak diketahui harga permennya, punya uang 5.000, Dito mau membeli permen. Lalu berapa kembaliannya kayak gitu. Nah, harga permennya nggak tahu, berarti kan malah harus dimisalkan sendiri oleh siswa misalnya gitu. Jadi kalau membuat soal open ended itu biasanya mungkin guru memodifikasi. Jadi dari soal yang tertutup biasa, kemudian dihilangkan variabel yang diketahui, bisa juga ditambah pengecoh yang diketahui ditambah, tapi sebenarnya itu tidak digunakan. Nah, atau bisa ditambah jika, misalnya ada soal cerita, kemudian jika seperti ini gimana gitu. Jika, nah ada jika yang lain, biasanya seperti itu. Atau boleh juga seperti penalaran gitu. Misalnya ada soal, sudah ada jawaban. Nah, terus dia diminta untuk mengerjakan dengan cara yang lain. Seperti itu juga bisa. Tapi harusnya guru juga dalam merancang sudah tahu bahwa memang ada beberapa cara dalam mengerjakan soal tersebut. Bukan benar-benar siswa nanti menemukan cara lain padahal gurunya sendiri belum. Walaupun yang di list atau yang dikerjakan guru mungkin tidak semua. Ada beberapa cara dan nanti di kelas ternyata muncul cara baru yang dikerjakan siswa. Seperti itu. Gitu.
kalau langkah-langkahnya. Adit. Oh iya Bu, sama mau tanya sedikit lagi Bu yang tadi itu. Kan misalkan tadi ada misalkan harga permennya nggak dicantumkan gitu ya Bu. Nah, lalu misalkan ada siswa yang tanya, loh Pak ini soalnya salah atau nggak lengkap kah kok harga permennya nggak ada. Nah, itu apakah langsung disebutin aja ini harganya terserah atau diarahinnya gimana Bu kalau kayak gitu? Oh, nah ya kalau sebagai guru nggak langsung dikasih tahu terus terserah tuh nggak ya, misalnya ya kita kan mau beli permen tapi kita belum tahu harganya. Nah, kalian nanti bisa menentukan harganya sendiri atau bisa juga harganya itu dimisalkan gitu ya. Dengan bahasa halusnya sebenarnya digiring sih. Bisa memisalkan sendiri dengan nominal tertentu atau bisa memisalkan dengan suatu variabel. Intinya gitu. Kan boleh kan kalau memisalkannya pakai harga, kalau biasanya sih harga permen misalnya 500-an atau karena saya nggak tahu ya saya misalkan dengan variabel misalnya permen A gitu. Bisa juga seperti itu. Ya memang diarahkannya tujuannya ke sana sih. Tapi tidak langsung sebagai guru mencontohkan misalnya harga permen A gitu enggak, tapi biarkan siswa sendiri. Gitu. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Leo. Tadi saintifik kelompok 2. Kelompok 2 itu maksudnya kelompok kedua. Kelompok kedua Wulan ya, Wulan, Risna, dan Putu Sukma. Tentang pendekatan saintifik tadi 5M. 5M itu mirip penelitian. Kalau di matematika gimana? Mungkin Wulan, Risna, atau Putu bisa memberikan contoh di pembelajaran matematika gimana? Halo? Halo Bu, apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar. Nah, kalau untuk yang ini saya mencoba menjawab Bu. Tadi kan Leo menanya, kayak di matematika kan itu ilmu pasti. Nah, kenapa kita harus membuktikan lagi? Nah, menurut saya sendiri dan kelompok, ini itu bukan masalah kita membuktikannya. Ini itu adalah langkah-langkahnya, yaitu menanya, mengamati, hingga yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Jadi, kita tuh bukan untuk membuktikannya secara buktikan seperti yang dikatakan Leo, tapi ini pada langkah-langkahnya. Misal, dalam mengamati, siswa diajak untuk mengamati kira-kira berapa besar sudut yang akan diberikan dan dapat menghitung besaran sudut dengan menggunakan alat bantu seperti busur derajat. Nah, untuk menanya, siswa akan memberi pendapat mengenai besaran sudut itu seperti apa sih, sementara guru hanya memberi pengarahannya saja. Nah, untuk mengasosiasi, peserta didik akan mencoba untuk menghitung besaran sudut itu pada soal yang diberikan dengan menggunakan menghitung besaran sudut. Nah, yang keempat itu mencoba. Setelah besaran sudut diketahui, pada gambar bangun datar yang diberikan, kemudian peserta didik mencari sisi sudut yang akan dicari dengan menggunakan rumus-rumus yang ada mengenai menghitung besaran sudut atau bisa menggunakan busur derajat. Lalu peserta didik akan bertanya pada guru apakah sudah benar. Lalu jika sudah benar, maka mereka akan mencari sudut yang akan dicari. Nah, untuk mengkomunikasikannya, setelah kegiatan di atas selesai, maka siswa akan mempresentasikan hasil besaran sudut yang mereka hasilkan. Siswa akan mempresentasikan hasilnya juga, sehingga akan didapatkan berapa besaran sudut yang dihasilkan. Menurut kelompok kami, begitu yang dimaksud dalam saintifik untuk pembelajaran matematika, Bu. Oke, tadi contohnya apa? Menemukan besaran sudut. Iya, Bu. Maksudnya gimana menentukan besaran sudut? Derajat radian gitu atau? Oke, Risna sepertinya malah hilang ya dari Zoom ya.
Oke, Leo mana Leo? Ini. Leo gimana tadi jawaban Risna? Semakin bingung? Ya, pertama-tama terima kasih kelompok udah menyebutkan contohnya. Nah, tapi saya juga masih belum bisa mengaitkan, terutama di bagian tadi. Kalau asosiasi itu tadi siswa mencoba mengukur sudut. Lalu kalau di tahap mencoba, siswa juga mengukur sudut. Tadi iya nggak sih kalau nggak salah. Nah itu bedanya apa gitu? Karena kalau menurut saya mengukur sudut ya tinggal diukur saja. Tidak perlu ada istilah asosiasi atau mencoba. Nah itu makanya saya masih bingung penerapannya di pembelajaran matematika. Oke, Gitu. terima kasih ya. Masih bingung ya. Kalau saya tadi malah bingung besaran sudut. Kalau besaran itu kan ada derajat radian ya. Sebenarnya yang mau diukur itu besar sudut atau besaran. Jadi jangan sampai salah istilah maksud saya gitu. Nah, 5M. 5M tadi prinsip yang ada dalam saintifik, dalam pendekatan saintifik, dan itu digaungkan dalam K13 ya. K13 itu semua pembelajaran harus saintifik, harus 5M. Biasanya kan seperti itu. Jadi guru menerimanya langsung 5M itu sebagai urutan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Sebenarnya tujuannya baik. Jadi saintifik itu kan student center ya, harapannya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kalau dalam matematika gimana? Nah, dalam matematika kan sebenarnya sudah ada rumus-rumus yang sudah ditemukan dari dulu gitu ya. Dan siswa itu mungkin punya pengetahuan awal juga. Nah, saintifik ini tujuannya memang siswa menemukan sendiri rumusnya begitu. Walaupun menemukannya itu tidak benar-benar yang menemukan, sudah ada, hanya maksudnya guru tidak datang untuk langsung menjelaskan, oh rumus, saya beri contoh misal rumus luas lingkaran, PR kuadrat itu dari mana? Dari dulu mungkin siswa udah hafalan ya dari SD. Nah, rumus luas lingkaran PR kuadrat gitu. Tapi tahu nggak kalau asalnya itu dari mana? Nah, dengan saintifik ini harapannya siswa itu bisa menemukan bahwa luasnya itu sama dengan PR kuadrat. Nah, caranya gimana? Caranya mereka bisa praktek langsung menggunakan lingkaran yang dipotong itu kan. Mungkin Leo pernah praktek mungkin atau pernah melihat lingkaran dipotong menjadi beberapa juring. Nah, berapanya itu biasanya guru sudah menemukan antara 8 atau 16. Kemudian siswa diminta untuk menyusun, harusnya bebas menyusunnya menjadi bentuk bangun datar tertentu, boleh persegi panjang, boleh sejar genjang, atau trapesium, atau segitiga. Nah, kemudian setelah itu menghitung luasnya menggunakan pendekatan bangun datar tersebut. Mau persegi panjang, mau jajar genjang, segitiga atau trapesium harusnya nanti ketemunya sama, bahwa PR kuadrat. Bagus kalau tiap kelompok itu beda-beda. Nah, nanti dalam kelompok kan pasti ada proses mengamati, kemudian bertanya kalau misalnya mau disusun jadi berapa juring dan lain-lain, menyusunnya gimana, kemudian mengumpulkan informasi, mungkin biasanya lihat dari buku, kalau dari buku adanya jejar genjang atau persegi panjang gitu ya. Lalu mengasosiasi, ya berdiskusi dalam kelompok itu, menemukan bentuk lain, mungkin tadi siapa tahu ada yang ketemu segitiga, ada yang ketemu trapesium, kemudian menghitung luasnya dengan pendekatan itu. Kalau misal segitiga kan setengah alas kali tinggi, nah alasnya itu berapa banyaknya juring misalnya, tingginya berapa kali jari-jari dan lain-lain sampai ketemu PR kuadrat. Nah, nanti lalu yang terakhir dikomunikasi atau biasanya dipresentasikan. Jadi, tujuannya selain menemukan rumus, tadi kan mungkin menemukannya juga sambil dibantu guru ya, menemukan PR kuadratnya. Kalau selain itu juga mengembangkan kemampuan lain seperti komunikasi dan lain-lain. Jadi, memang penemuannya itu tidak serta-merta yang benar-benar baru gitu. Rumusnya sudah tahu mungkin, hanya proses untuk dapat rumus itu jadi tahu. Nah, harapannya sih kalau
mengkonstruksi sendiri, menemukan sendiri rumusnya, nanti jadi ingat terus lebih lama proses mengingatnya. Gitu contohnya, Leo. Bisa dibayangkan nggak? Ya Bu, jadi semacam proses menemukan kembali tanpa perlu diberitahu terlebih. Iya, jadi tidak diawali. Kita tahu rumus lingkaran pi R kuadrat itu enggak. Jadi hari ini kita akan mencoba menemukannya gitu. Pakai prinsip saintifik 5M. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. 2 pertanyaan sudah terjawab. Nah, dan waktunya sudah habis lebih 4 menit, lebih 8 menit ya kalau di tempat saya. Baik, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang, ditampung dulu, minggu depan dijawab. Kita jawab bersama-sama, kelompok dengan saya. Ada pertanyaan lagi tentang pendekatan pembelajaran ini? Bu, saya mau bertanya. Ya, Vera. Kan tadi yang pendekatan induktif itu kan katanya dari khusus ke umum. Itu dimulai dari contoh ya kan, Bu? Nah, kalau contoh itu kan tidak jauh-jauh dari apa yang ada di kehidupan sehari-hari gitu biasa. Jadi apa hal yang membedakan, yang bisa digunakan untuk kita tahu perbedaan antara kontekstual dan induktif gitu, Bu? Oke. Terima kasih. Ada lagi? Vera yang bisa. Oke, ada lagi yang mau tanya? Biar ditampung dulu. Belum ada? Oke. Baik, jadi ada 1 pertanyaan dari Vera yang menjadi PR ya. Nanti dibantu kelompok induktif, kelompok 3 tadi, kelompoknya Agnes, bukan Alfa ya, kelompoknya Alfa. Nanti minggu depan saja menjawabnya. Baik, untuk pertemuan hari ini sudah cukup diskusinya. Nah, bukan minggu depan, pertemuan ke depan, besok pagi ya. Pertemuan ke depan itu dilanjutkan kelompok metode. Siap-siap ya. Kelompok metode. Nanti membahasnya secara ringkas saja. Dan nanti kita biar lebih banyak diskusi seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.